Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast apa nih? Kali ini tuh seneng banget karena kemarin-kemarin itu kan alumninya masih ABG, terus anak-anak yang diwawancarai juga masih muda-muda, remaja-remaja. Sekarang di samping ini ada yang cantik dan menyegarkan. Di sini ada Mbak. Nama saya Dia. Perkenalkan Lengkapnya, dulu. ya lengkapnya Dia Isti Fauzia Wardah. Biasanya dipanggilnya Dia. Mbak Dia ini profesinya Sebagai guru di MA Ma'arif Bangil, khususnya mapelnya itu bahasa Jepang. Oh, wah, bisa nih bahasa Jepang. Berarti, itadakimasu. Itadakimasu. Kita nggak lagi sedang makan. Terus Mbak Dia ini kita undang spesial karena beliau juga seprofesi dengan kami di sini. Beliau itu salah satu alumni dari SDN Gempeng 1 di angkatan Lulusnya 2006. 2006. Jauh sekali Jauh Mbak sekali, sama iya, saya. Saya yang 2002. Oh, 2002. Iya. Terus Mbak Dia ini pokoknya kayak hari ini spesial banget ya. Biasanya kan laki-laki, terus yang muda-muda, sekarang kayak berasa seumuran. Seumuran. Iya, berasa seumuran banget. Ini manggilnya kakak Kiki, Mbak boleh. Kiki. Boleh dipanggil apapun boleh. Adik juga boleh. Kan masih Adiknya 17 ini. tahun. Terus ya Mbak Dia Ya. ini kan jadi guru juga, berarti kan Ya. sama dengan kami. Pasti dong hubungannya dengan pendidikan itu erat sekali ya, Ya. sangat gitu. Kalau misalkan kan perbandingannya juga jauh antara ketika di SD sama sekarang di Betul, MA Alia betul, kan betul ya. sekali. Ketika pertama kali menginjakkan kaki beberapa menit yang lalu di sini di SDN Gempeng 1, Ya. bagaimana rasanya? Langsung flashback ya ketika masih sekolah dasar di sini ya, masih SD, karena melihat siswa-siswa lari-lari, istirahat. Ya, dulu kayak gitu ya. Ya, dulu aku kayak gitu ya. Mungkin Iya, betul. aku semecitat itu, Nah, sembeleset betul, itu. betul. Beda dengan ketika ngajar ya. Betul ya. Jaim, Jaim. sudah remaja. Betul. Apalagi yang dihadapi kan kalau di MA kan anaknya sudah dewasa Dewasa, kan, sudah remaja remaja. menuju dewasa itu. Jadi beda lah penanganannya. Dan terus ini bangunannya, tempat pasti mengingatkan ke masa lalu ya. Iya, betul. Kalau untuk ruangannya memang yang masih tetap kan yang di kelas masuk itu ya. Iya, Yang, ya, ruang guru, utama. Ya, ruang guru sampai kelas 6 kalau nggak Iya, salah. sampai kelas Itu, 6. Iya, itu. Iya. Terus selama sekolah di SD Gempeng 1 kan pasti banyak kenangan selama 6 tahun ya. Iya. 5 tahun sih kalau saya. 5 tahun. Iya, 5 tahun karena saya masuk di SD Gempeng itu tahun 2002. 2002 itu baru masuk, istilahnya pindah ke sini. Dari pindahan. Iya, pindah ke sini 2002, lanjut sampai kelas 6. Kelas 6. Terus ada nggak selain apa ya, lingkungan mungkin selain lingkungan yang dikangenin dari SDN Gempeng 1 itu, kalau misalkan dengar kata SDN Gempeng 1 apa sih yang terbesit gitu? Apa ya? Kalau saya sih teringat pas waktu sering ikut kegiatan olahraga dulu Iya. sama Bu Nurul. Oh, Bu Nurul, iya. Sama Bu Nurul. Karena ya memang kalau dibilang aktif termasuk aktif di kegiatan. Apalagi kalau kesini biasanya yang teringat itu paling setiap pagi senam pagi Ya, senam. ada di depan. Itu Karena aja kan ya, kalau ya. sekolah sekarang maksudnya ke MA itu kan nggak ada. Nggak ada. Kalau anak kecil-kecil sekarang kan banyak Iya. masih ada. Itu sih yang paling teringat itu biasanya itu kalau lihat di sini, apalagi lihat anak-anak ya itu ya dulu senam pagi, tiap pagi ada di depan. Itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk guru-gurunya banyak sekali, ada saya dulu diajar sama almarhumah Bu Tati. Ya, ada Bu Tati, ada Bu Yaya, Bu Yuli itu. Bu Yaya, Bu Yuli itu baru tahun kemarin purna tugas. Ya, Alhamdulillah masih sehat seperti yang sudah dibagikan di story WhatsApp-nya itu. Sehat, segar bugar. Alhamdulillah, semoga doa-doa kita menjadi menjadi ladang amal juga buat beliau. Karena kan
sudah memberikan banyak ya. Sangat banyak. kalau Selain beliau berdua kan juga banyak yang lainnya. Terus ini kan rumahnya dulu saya lupa rumahnya di mana? Ya, rumah saya di Gempeng. Kalau pastinya itu tepatnya di belakangnya Nasi Punel, Nasi Punel Bulin. Nasi Punel Bulin. Bisa di situ. Berarti kan nggak pernah ya, hampir nggak pernah karena kalau dari tempat kerja itu kan nggak sejalur dengan SD. Iya. Mengingatkan kembali ketika kalau pagi ngantar adik paling kecil, ada adik paling kecil sekolah. Kalau nggak gitu waktu jemput juga ngantar ngaji. Iya, ngantar ngaji di daerah Sangkrahan sana. Itu sambil lihat sekolahku dulu ya. Sekarang sudah seperti ini ya. Tentu mungkin kalau dari depan visualnya sama. Betul, visualnya sama, tapi kalau ketika di dalam berbeda. Iya. Jadi kayak merasa kembali dan pengen mengulang lagi nggak sih? Kayak pengen sih, kayak lihat pengen ketemu lagi sama teman-teman yang lain, apalagi kan kalau sudah angkatan sekarang kan ya sudah jarang komunikasi, jarang ketemu. Ya, meskipun ada grupnya ada. Cuman ya itu anteng. Paling kalau katanya Pak Wahyu yang podcast kemarin itu paling kalau ada undangan baru rame. Betul sekali. Iya kan. Terus ini apa mungkin yang dirasakan berbeda sangat ya ketika masuk ke ruang guru, ketemu guru-guru yang lain. Iya. Beda sekali, nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal, yang dikenal paling cuma Pak Wahyu ya, karena adik kelas kan istilahnya. Dan juga kemarin habis kerja bareng juga, sempat kerja bareng, jadi terus inget lagi. Waktu itu juga gara-gara Pak Wahyu juga saya tahu, wah ternyata di SD Gempeng sekarang ada podcast juga untuk lebih mempromosikan sekolahnya juga gitu. Sebenarnya kita membuat podcast ini bukan mempromosikan ya, kayak tidak semua orang itu tahu karena sekolah kita kan di dalam ya. Dulu itu sering aktif di kegiatan apa sih kalau boleh tahu? Kalau dulu itu sih salah satunya di olahraga. Di olahraga. Di olahraga sama apa ya dulu? Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Iya. Tapi kenapa kok enggak ke bahasa Inggris, justru bahasa Jepang ya? Kenapa ya? Kalau lebih untuk menantang. Untuk bahasa Inggris kan saya mikirnya saya sudah belajar mulai SD sampai di tingkat SMA. Ya memang untuk bahasa Inggris kan memang ada perbedaannya di tingkatnya itu. Cuman ketika SMA di kelas 1 itu mulai tertarik dengan bahasa asing yang lainnya. Akhirnya juga ketika SMA masuknya di jurusan bahasa. Memang sudah minatnya di situ. Di jurusan bahasa memang fokusnya di bahasa Jepang, ternyata lebih menantang bahasa asing. Iya, di bahasa Jepang. Kemudian ini next pertanyaan selanjutnya ya. Kalau misalkan kami mengundang lagi, tapi bukan sebagai bintang narasumber seperti ini, di profesi yang sama, anggap aja kita mengundang Mbak Dia ini buat masuk kelas untuk memperkenalkan bahasa asing gitu. Kira-kira mau nggak sih? Boleh sekali. Untuk apa ya, selain mendedikasikan untuk alma maternya juga kan ya. Terus ini juga pesan untuk generasi muda buat adik-adik yang ada di SD Gempeng 1 ataupun yang nonton, kebanyakan yang nonton ini sudah remaja, Mbak. Betul, iya. Jadi anak-anak yang sudah alumni itu kayak aku kangen gitu. Terus biasanya tuh di Instagram itu mereka itu nge-DM kita kapan gitu, minta diundang. Kita sudah men-share sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa, monggo segera hubungi gitu. Atau ketika kita membuat video, sekarang kan banyak ya video-video itu. Sebenarnya kita kan bukan mempromosikan, sedang memperkenalkan, tapi bukan promosi. Ayo sekolah di sini, enggak. Kita hanya menunjukkan suatu saat mungkin adik, anak, ponakan atau siapapun bolehlah di sini. Walaupun promosinya enggak sekarang gitu kan, untuk masa depan dan kita membuat kenangan untuk anak-anak yang sudah lulus gitu. Jadi buat pesan-pesan Mbak Dia ini sebagai alumni senior. Alumni senior yang enggak senior banget mungkin ya. Ini apa buat generasi muda, buat adik-adik?
Mungkin kalau untuk adik-adik yang sekarang sedang belajar di SD Gempeng 1, tetap semangat, tunjukkan kalau kalian bisa berprestasi. Ada salah satu peribahasa yang juga menjadi salah satu moto saya sendiri untuk kehidupan saya ya semenjak dari kecil sampai sekarang ini. Itu peribahasanya saya ambilnya dari salah satu bahasa Jepang, namanya Ichi go Ichie. Ichi go Ichie. Ya. Oh, Ichi go Ichie. Iya, Icitan. kalau itu Minuman. Ya, kalau itu artinya adalah kesempatan tidak datang satu kali. Kesempatan tidak datang dua kali. Satu kali kesempatan jangan pernah disia-siakan. Sia-siakan. Jadi kalau misalnya kalian semua yang ada di SD Gempeng ataupun semuanya yang mendengarkan dapat kesempatan ikut olimpiade, dapat kesempatan untuk menambah prestasi, jangan pernah bilang enggak mau. Jangan pernah bilang saya enggak bisa. Harus ikut dulu. Betul. Jadi usahakan dulu, belajar Baru dulu. Nanti kalian pasti akan dapat pengalaman yang terbaik. Itu yang saya pelajari selama saya di sini dan juga di sekolah saya yang selanjutnya. Itu. Gitu. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang datang. Itu aja. Terima kasih, sebenarnya pengen ngobrol lama ya. Iya. Tapi sudah sudah di closing, Sudah di closing. durasi gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Dia. Sama-sama. Mungkin lain kali bisa ngobrol lebih lanjut dengan membawa gengnya. Wah, boleh nanti. Ya, membawa coba gengnya lebih infokan banyak lagi. Walaupun sudah mempunyai keluarga enggak masalah, toh kita bisa berbagi cerita gitu sama teman-teman, biar kita itu enggak hanya mengenal kalau alumni itu muda-muda, ada yang senior juga mau berbagi kok dengan kita gitu. Dan satu lagi, jangan kapok untuk bekerja sama dengan kami. Tidak, siap. Kalau memang mau ada pengenalan bahasa asing di sini ya nggak apa-apa. Gitu. Soalnya saya juga pernah ngisi di SD. Oh gitu. Iya. Jadi bukan first time ya. Bukan first time kalau sama anak SD. Oke, terima kasih. Iya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.